Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketemu lagi untuk senantiasa semangat di bulan Ramadan ini. Saat ini saya akan sedikit berbagi bagaimana kita mengelola keuangan kita di saat krisis seperti ini. Kita ketahui dalam kondisi wabah COVID-19 ini, salah satu sektor yang sangat terpukul adalah sektor UMKM atau pelaku usaha kecil, dan juga tentunya para karyawan atau bahkan pegawai yang dimana sangat terdampak sekali atau terasa. Bahkan saya sendiri, saya juga pelaku UKM, punya bisnis usaha, omset saya pun juga turun sampai 80% gitu. Tetapi itu apakah menjadikan sebuah akhir? Tentu tidak. Yaitu bagaimana kita sebagai seorang manusia, ujian ini pasti akan berlalu. Jadi ujian ini pasti akan ada jawabannya. Tinggal bagaimana kita menghadapi ujian ini. Insya Allah itu adalah bagian dari, itu namanya adalah mental. Ya. Ujian mental dari pengusaha, ujian mental bagi kita untuk menghadapi ini. Jadi sangat peran penting seorang leader, pemimpin dalam menghadapi ujian ini sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan di masa krisis. Satu yang hal yang penting adalah di mana saat ini tidak hanya terjadi krisis di negara kita, tapi itu sudah mengglobal. Jadi sudah mengglobal. Maka kita harus pintar-pintar mengelola keuangan kita. Sebagai kepala rumah tangga, keluarga, ataupun yang lainnya, kita harus mampu mengelola keuangan. Yang pertama, ya, kita harus tahu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier kita. Maka untuk saat ini, karena kita tidak tahu ya, dan kita berharap wabah ini hanya berlangsung mungkin 3 bulan lah. Tapi kalau ini berlangsung sampai 6 bulan, ini luar biasa. Maka kita harus bisa tahu kebutuhan-kebutuhan pokok kita atau mana yang harus kita penuhi. Urungkan atau hentikan atau tahan dulu keinginan-keinginan yang itu mungkin prioritas yang ketiga atau kedua. Saat ini kita harus prioritaskan untuk kebutuhan pokok atau pertama apa, yaitu pangan. Pastikan bahwa kebutuhan untuk makan keluarga kita, saudara kita, atau bahkan mungkin saudara besar kita itu kita mampu cukupi. Ya. Dan hindari untuk menahan keinginan mungkin kita mau beli hal yang kebutuhan sekunder atau tersier, kita tahan dulu. Ya. Yang berikutnya adalah kita mengurangi atau istilahnya meminimalisir pengeluaran. Pengeluaran. Hal-hal yang menjadi pengeluaran rutin yang pasti diusahakan dikurangi atau dijadikan variabel cost. Jadi misalnya gitu ya. Kalau saya misalnya dulu punya karyawan karena tetap, itu sekarang saya jadikan mitra. Yang itu akhirnya saya tidak banyak mengeluarkan gaji bulanan. Tetapi bagaimana sistem bagi hasil atau persentase. Sehingga itu membuat putaran ekonomi saya atau ekonomi saya juga tidak menjadikan hal yang berat. Kan begitu. Jadi kos-kos yang biasanya rutin itu harus kita kurangi atau menjadikan sesuatu yang fleksibel. Yang berikutnya adalah kalau kita punya tanggungan atau kita punya mungkin hutang atau kredit, negosiasi, datangi, ketemu dan bicarakan. Insya Allah semua akan paham. Tapi jangan lari untuk tidak membayar. Negosiasi. Dan pemerintah pun juga membuka untuk membantu untuk negosiasi. Itu bagian kita untuk kelancaran usaha kita atau bahkan untuk biar kehidupan ini berjalan langsung. Dan yang ketiga adalah bagi kita semua tetap berusaha, tetap ikhtiar. Jangan ketika ada ini kita malah merasa sudah habis ini, sudah nggak jalan ini saya, atau bahkan mungkin sampai sini saja.
Justru di kondisi ini sebenarnya adalah ujian bagi diri kita, bagaimana kita mensikapinya. Kalau kita hanya gini ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya usaha kita harus maksimal. Kalau kita hanya santai-santai saja atau mungkin menganggap ini sudah kita nunggu, nanti kalau sudah waktunya selesai COVID ini akan balik lagi. Jangan menunggu sempurna untuk meraih cita-cita. Lakukan dan sempurnakan. Kalau kita menunggu sempurna, itu hanya di angan-angan saja. Karena di alam ini, di dunia ini, kesempurnaan hanya milik Allah dan kita hanya tugas kita untuk berikhtiar, berusaha. Setelah itu tawakal dan berdoa. Karena itu adalah tugas kita. Jadi jangan menunggu sempurna, jangan menunggu ini selesai. Lakukan. Karena itu nanti akan ada perubahan-perubahan setelah COVID ini selesai. Kebiasaan-kebiasaan baru akan muncul, ya, karena orang sudah lama di rumah, karena orang dengan kebiasaan mungkin dunia online, kemudian itu akan muncul. Jadi kalau kita tidak mulai beradaptasi dengan sekarang dalam mungkin usaha-usaha kita untuk ekonomi, maka kita akan tertinggal. Jadi mulai sekarang kita tetap juga harus berikhtiar, berusaha cari cara, jangan cari cara alasan. Jadi cari cara untuk menjalani jalan keluar, insya Allah akan ketemu caranya. Tapi kalau kita cari alasan, maka kita akan ketemu alasan. Dan setiap alasan itu tidak ada yang salah. Jadi orang kalau misalnya dia terlambat sekolah karena dia nggak nemu sepatunya hilang, itu alasan juga yang benar. Alasan yang nggak bisa disalahkan. Tetapi itu ya, bukan perbuatan yang dibenarkan. Artinya kalau kita cari alasan untuk menghindar, kalau kita cari alasan untuk bermalas-malasan atau mungkin alasan untuk ini santai-santai saja, ya kita ketemu alasan itu. Tetapi kalau kita cari tahu, cari cara untuk mencari jalan keluar ini, insya Allah kita akan ketemu jalannya. Jadi itulah saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, mari kita tetap semangat optimis untuk menyambut nantinya setelah wabah ini selesai. Kita sudah memulai dulu, kita sudah mulai lari dulu agar kita bisa menyambut dengan baik. Jangan menunggu sempurna, lakukan, insya Allah itu akan membuahkan hasil. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.